Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat selalu dan salam sejahtera. Selamat berpuasa untuk yaitu teman-teman yang ada di luar sana. Jangan lupa passwordnya, tiada hari tanpa senyum. Ini dulur. Ini kemarin itu ono wong sing takon, jadi ada yang bertanya, Pak, Islam di Jawa dan Sumatera itu dulu mana gitu. Ya nanti tak liatin orangnya kalau pengen ngerti siapa yang mau bertanya. Lah ini dengan adanya ini saya berinisiatif supaya tidak banyak orang berebut atau bermasalahan dengan hal ini. Ini ya penting ya juga nggak penting, tapi bisa merusak ibadah kita ataupun akidah kita. Dan dengan ini maka saya berinisiatif untuk yaitu ini mudah-mudahan ada yang bisa bermanfaat, bukan untuk mencari kebenaran. Maka ketika dia bertanya, saya jawab gini, Islam di tanah Pulau Jawa dan Sumatera, ini kita harus bisa membedakan antara Islam masuk di Nusantara atau yang sudah ditetapkan di Nusantara gitu. Karena harus seperti itu, karena Islam itu mempunyai ketentuan ataupun ketetapan yang namanya Khalifah Amirul Mukminin. Dan yang bergelar yaitu kayak contoh itu Syekh Abdurrahman Muhyiddin Panotogomo kan gitu, Khalifah Tanah Jawi Amirul Mukminin kan kayak gitu. Jadi ini yang sudah dikatakan resminya keislaman yang ada di tanah Pulau Jawa dan Sumatera itu tadi gitu loh. Nah kalau kita melihat dari sejarah ini kita ambil dulu dari tahun 1476 sampai tahun 1470 yaitu 7. Nah ini kita sesuaikan dengan runtuhnya terakhir kali kerajaan Sriwijaya menjadi Demak Bintoro. Nah ini ada kaitannya apa kan gitu, di masa-masa kekuasaan Brawijaya ke-6. Nah ini harus kita ketahui semua. Dari ini insya Allah mudah-mudahan kita bisa agak jelas, nggak rebutan kan gitu. Nah, makanya nggak perlu untuk mencari ribut tuh, kebenaran itu nggak perlu. Jadi yang perlu itu kejelasan gitu loh. Kalau kebenaran kan bisa dibuat-buat tuh. Nah menurut itu kakek saya, menurut guru saya yang di Pematang sana namanya Mbah Yai Ali Mahmud, dulu sering cerita banyak tentang itu. Jadi kiai-kiai kuno kan cerita senengnya. Nah beliau mengatakan antara Sumatera dan Jawa ini kita harus bisa mengambil dari situ. Nah Sumatera ini bisa masuk dikenal keislamannya melalui tata pemerintahan yaitu Aryo Damar atau Aryo Dilah yang diajari oleh para sunan, tapi belum mendapat gelar kesunanan secara resmi. Beliau yang dari Aryo Damar diganti menjadi nama Aryo Dilah, ini sudah Islam. Makanya Raden Patah dari kecil Islam gitu loh. Setelah itu besar Raden Patah dikirim ke tanah Pulau Jawa. Ini dari mana kita letaknya? Karena beliau keturunan dari Brawijaya gitu loh, pasangan dari Mohsin tadi gitu. Itu ceritanya kayak gitu. Yang belum secara resmi menjadi istri yaitu Aryo Damar di kala itu. Dan sejarah Aryo Damar ini dibantu secara resmi mutlak oleh yaitu Syekh yang kita kenal dengan Syekh Jangkung itu ataupun Saridin, itu bisa dibuka secara situ. Itu cara membuka biar nggak salah paham gitu loh.
Jadi gitu. Ini di masa-masa kejayaan itu Aryo Damar. Tetapi Islam masuk di Indonesia ini mulai tahun 494 Masehi, yang dikala itu dengan yaitu cara berdagang. Entah siapa itu entah itu para wali, entah itu keturunan para nabi, ini belum diketahui. Karena diketahui oleh silsilah para nabi dan silsilah para wali, ini yang diambil dari pengetahuan pesantren gitu. Tuh, ini yang harus kita ketahui biar nggak ribut gitu. Nah, insya Allah mudah-mudahan ketika kita melihat dari sisi ini, kita benar-benar mengetahuinya, mau menggali sejarahnya, ya nggak ribut. Kalau kita melihat dari sisi yang hanya sekedar cerita, nggak masuk ke dalam kerana ini, ya ribut. Makanya pada waktu itu Rasulullah SAW mengatakan bersabda, la diroro wala diroro. Jangan kau menyakiti dan menyakitkan. Ini untuk kalangan para pemimpin, bukan untuk kalangan orang-orang biasa. Seperti karena Islam di Indonesia ini harus bisa, di Nusantara ini harus bisa membedakan masuknya Islam di Indonesia atau Islam yang sudah ditetapkan di Indonesia. Nah ini yang perlu, yang harus diperhatikan. Tetapi yang makanya pada waktu yang kalau saya yang ditanya oleh anak-anak didik saya ataupun yang mau bertanya dengan saya, ngaji dengan saya secara pribadi yang menganggap saya atau mengakui saya sebagai yang abah ataupun bapak ataupun Pak D, lah ini saya tetap beri garis bawah gitu. Saya jawab gitu loh. Saya jawab. Jadi Islam itu ditetapkan di tanah Pulau Jawa yang dipimpin oleh Raden Patah dari keturunan Brawijaya ke-6 gitu. Di situ antara kekuasaan kapan meruntuhnya Majapahit ini. Tetapi ketika yang mengislamkan tanah Nusantara ataupun Jawa khususnya, ini putra Raden Patah yang bernama Raden Trenggono kan gitu. Ini mengislamkan hampir seluruh wilayah tanah Pulau Jawa, karena dikala pada waktu itu masih kehinduan gitu, Hindu. Itu yang harus kita ketahui di situ. Berperan pentingnya itu Raden Trenggono ini tadi yang mengislamkan tanah Pulau Jawa. Tetapi ketika Islam masuk di tanah pulau masuk di Nusantara ini atau di Indonesia ini, ya ini dulu di Sumatera gitu, karena yang masuk Islam pertama kali mengenal Islam ini Aryo Damar, bapak dari Raden Patah ini tadi gitu loh. Bapak itu tadi, bapak nanti makna daripada bapak itu yang menjaga dari kecil itu tuh. Nah Aryo Damar sudah Islam duluan, makanya ketika dikirim di tanah Pulau Jawa, Raden Patah sudah dalam keadaan Islam gitu. Tetapi Islam kembali lagi saya sampaikan masuk di tanah Nusantara ini mulai kekuasaan yaitu Belambangan tahun 494 Masehi yang bernama Syekh Maulana Iskak yang bertapa di sana. Tuh, mudah-mudahan semua ini bisa dimengerti dan dipahami. Jadi kalau mau membahas tentang ini biar nggak ribut, yang nggak benar-benar paham ataupun nggak ngerti ya jangan melok ngomong gitu loh. Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.